Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayasa Kaila Ananda dengan NIM V8223007 akan menjelaskan tentang gate control teori di video ini. Adapun hal yang akan dibahas yaitu apa itu teori gate control, mekanismenya, faktor yang mempengaruhi, dan penerapan teori gate control di bidang keperawatan. Gate control theory menyatakan adanya mekanisme seperti gerbang di area dorsal horn pada spinal cord, serabut saraf kecil, reseptor nyeri atau small nerve fibers, dan serabut saraf besar, reseptor normal atau large nerve fibers, bermuara di sel proyeksi atau projection cell yang membentuk jalur spinothalamic menuju pusat saraf tertinggi, yaitu otak. Dan sinyal dapat diperlemah atau diperkuat oleh inhibitory interneurons. Adapun mekanisme dari gate control teori yaitu ketika tidak ada rangsangan nyeri, inhibitory neuron mencegah projection neuron untuk mengirim sinyal ke otak, sehingga kita dapat katakan gerbang tertutup atau tidak ada persepsi nyeri. Ketika rangsangan normal somatosensori seperti sentuhan atau perubahan suhu terjadi, rangsangan akan dihantarkan melalui serabut saraf besar, menyebabkan inhibitory neuron dan projection neuron aktif. Tetapi, inhibitory neuron mencegah projection neuron untuk mengirim sinyal terkirim ke otak, sehingga gerbang masih tertutup dan tidak ada persepsi nyeri. Ketika nociception atau rangsangan nyeri muncul, rangsangan akan dihantarkan melalui serabut saraf kecil, dan ini menyebabkan inhibitory neuron menjadi tidak aktif dan projection neuron mengirimkan sinyal ke otak, sehingga gerbang terbuka dan persepsi nyeri muncul. Jadi dapat disimpulkan pada saat simulasi nyeri terjadi, artinya gerbang sedang terbuka, dan stimulasi pada serabut saraf besar dapat menghambat nyeri karena menyebabkan gerbang tertutup. Adapun faktor-faktor di gate control teori, saat gerbang terbuka, dia dipengaruhi oleh faktor fisik seperti cedera, seperti jatuh, tersayat, dan sebagainya. Faktor emosional seperti cemas, depresi. Faktor perilaku yaitu sikap karena adanya cedera dan konsentrasi terhadap sakit atau nyeri. Lalu untuk gerbang yang tertutup, yang mempengaruhinya yaitu faktor fisik berupa pemberian analgesik, faktor emosional berupa suasana hati yang baik, dan faktor perilaku yaitu konsentrasi kepada hal lain selain nyeri. Contohnya, anak-anak perhatiannya dapat lebih mudah teralihkan dari rasa sakit dengan bermain. Penerapan teori gate control di bidang keperawatan. Yang pertama, terapi stimulasi kulit atau TENS, yaitu transcutaneous electrical neuron stimulation. Terapi ini menggunakan elektroda yang dipasang langsung pada atau dekat lokasi nyeri. Ketika klien merasa nyeri, transmitter dinyalakan, menimbulkan sensasi kesemutan atau dengung. Pasien dapat menyesuaikan intensitas dan kualitas stimulasi kulit untuk mengurangi nyeri. TENS ini efektif untuk mengontrol nyeri pasca operasi. Yang kedua, relaksasi progresif, melibatkan perhatian pada tubuh secara sistematis untuk mengurangi ketegangan otot. Pasien diminta untuk memberi perhatian pada setiap bagian tubuh, mulai dari jari kaki hingga kepala, untuk mencapai relaksasi yang optimal. Yang ketiga, imajinasi terbimbing, menggunakan imajinasi seseorang dalam suatu cara yang dirancang secara khusus untuk mencapai efek positif tertentu. Contohnya, imajinasi terbimbing untuk relaksasi dan meredakan nyeri melibatkan menggabungkan napas berirama lambat dengan bayangan mental relaksasi dan kenyamanan. Sekian teori gate control yang sudah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Saya pamit, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.